nanti akan bekerja atau berwirausaha ya. Jadi apa sih business resilience? Kemampuan akan dalam suatu bisnis untuk bertahan, beradaptasi, berkembang dalam menghadapi guncangan dan sifat internal eksternal serta yang diketahui dan tidak terduga. Sebentar tuh. Ini udah saya full screen ya. Ini langsung halaman 3 Mas Raju. Halaman 3 ya. Kamu beli makan belum? Udah materi anjir. Udah record. Udah beli? Gimana makannya? Obat? Ada ya. Cokalis lah. Daripada ubika. Johan coba. Saya Raju. Saat ini sebagai Ini? karya. Bukan yang Saya kurang lebih ada 11. Jadi di awal-awal saya di bagian fotografi dan sering lihat lah ya. Zip dah. Dari mulai foto, Zip. Jadi ada beberapa proyek yang juga pernah saya sebelumnya dalam tahun baru. ASRP Harbour dan Lamo. Jalan terus level 2. Misalnya pelatihan secara nasional di Indonesia ada 10 langkah bagi Indonesia 4.0. Jadi Yang suara luar masuk dalam resilience. itu kan Iya. Jauh dari SDM. record suara luar masuk. Jadi kalau kita pertama ada Pas tutor Radit kan gitu. Bisa ekosistem dan inovasi ada 8 tingkatan kualitas SDM. Apa sih di sini terkait dengan kurikulum pendidikan menyesuaikan era industri 4.0? Apa sih 4.0 lah? Di sini ada beberapa hal terkait 4.0. Pertama ada predictive modulasi, ada advanced material, 3D printing, autonomous, augmented reality, visualisasi, terus data analitik, cloud dan kolaborasi, terus selanjutnya ada 3D scanning dan fotografi yang harus dibahas, terus ada building model dari kriteria kompetensi kita perlu dengan dunia. Selanjutnya hasil survei McKinsey. Jadi kalau kita melihat ya Bapak Ibu, McKinsey adalah salah satu konsultan yang sudah dari dulu lah pelajaran terkait jadi hasil survei McKinsey tahun 2016 digital construction terkait dengan digitalisasi construction itu mengikuti urutan lumayan bawah nih kalau kita lihat di urutan kedua dari bawah ya. Kenapa gitu ya? Terus apa sih yang harus kita lakukan nih supaya konstruksi itu naik nih digitalisasinya dari yang mulai dari paling bawah urutan kedua bisa naik lagi. Jadi McKinsey memberikan 5 arahan, 5 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah high definisi survei dan geolokasi. Kedua adalah pertama terkait dengan digitalisasi dan survei. Jadi kalau misalnya dulu kita survei di awal-awal tahun dulu gitu ya, kita survei misalnya pakai Theodolite gitu ya, itu butuh waktu yang berminggu-minggu untuk menyelesaikan dengan luasan 100 hektar. Kita dengan survei menggunakan fotogrametri menggunakan drone itu cukup butuh waktu sekitar 1 hari menyelesaikan surveinya ya, belum termasuk prosesnya. Nah, selanjutnya kita proses kurang lebih butuh waktu 2 hari. Jadi dalam waktu 3 hari kontur dari suatu proyek atau luasan wilayah yang kita mau ambil datanya itu bisa muncul gitu. Terus manfaatnya apa? Percepatan dalam perencanaan. Selanjutnya adalah next generation PDP. Jadi kalau McKinsey bilang 5 hal ini tuh bisa merubah nih digital konsumsi tadi rendah bisa naik lagi. Terus apa sih 5D generation? Kayaknya aku ada yang terbaru ini gitu ya. Kalau misalnya kita melihat tahapan dari tim sendiri itu ada 3 level ya, 1, 2, dan 3. Level 1 terkait dengan 3D model, level 2 itu 4D dan 5D. Apa itu 4D dan 5D? 4D dan 5D adalah penambahan
dimensi schedule dan cost di dalam BIM itu sendiri. Jadi model itu nggak cuma bentuknya 3D model, tapi di sana ditambahkan dimensi schedule dan dimensi cost atau biaya. Selanjutnya apalagi? Nah ini masih contohnya video. Nah ini contoh video 4D ya, 4D dan 5D. Kalau teman-teman bisa lihat di sana kita bisa ngelihat nih, kira-kira proyek itu di minggu keberapa sudah terbangun apa dengan biaya berapa. Nah, kalau umumnya konvensionalnya di proyek itu biasanya pakai cuman kurva S ya. Jadi manajer proyek itu nggak tahu nih yang kebangun tuh paling cuma tulisan bentuknya ya. Dengan ini bapak dan ibu manajer proyek itu bisa ngelihat nih, oh posisinya udah di sini ya. Gitu. Terus apa sih manfaatnya ini kalau misalnya diterapkan di proyek gitu ya? Biasanya manajer proyek itu akan membuat suatu metode kerja untuk percepatan pengerjaan proyek. Nah, di sana tuh bisa terlihat nih, oh harusnya ini nggak seperti ini bisa dimundurin, nah kurang lebih seperti itu. Deep-nya nanti, dalamnya nanti teman-teman akan kita ajari nantilah ya di next di pas pelatihan kita nanti. Oke, selanjutnya ini masih contoh, ini proyek pembangunan pabrik minyak goreng. Nah, kita bisa lihat S-curve-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dengan software nanti yang kita akan pelajari, teman-teman bisa mensimulasikan di bulan ketiga, di bulan keempat apa yang sudah kebangun gitu. Terus teman-teman bisa menyusun productivity untuk mengerjakan proyek kurang lebih seperti itu. Per minggu itu. Oke, saya next saja. Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman nanti belajar, kalau kita membuat schedule perencanaan itu ada dua tool yang bisa kita pakai. Salah satunya Microsoft Project, ada juga Primavera gitu. Jadi kalau misalnya di Primavera itu bisa masuk material labor sama erection dalam membuat RAP. Kalau di Microsoft Project kalau saya belum bisa cuma bikin schedule ya. Selanjutnya apalagi? Nah, ini digital collaboration and mobility. Jadi merubah kertas ini menjadi digital nih. Ini kita pakainya kalau teman-teman nanti akan belajar namanya BIM 360. Jadi di sana tuh kita akan mencoba proses approval. Jadi misalnya kita di project ya teman-teman gitu, ada drafter, ada supervisor gitu, ada kasih engineering sampai akhirnya sampai ke manager project. Biasanya umumnya itu gambar itu nanti akan berprosesnya di bawah. Kasih engineering yang minta parah, habis itu ke manager projectnya minta approval, selanjutnya masuk ke konsultan, habis itu masuk ke owner. Proses berjalan dokumen itu biasanya lama. Efeknya apa? Yang di lapangan itu kadang gambar yang lama yang belum diperbarui sudah dikerjakan. Efeknya apa? Ada clash, ada rework gitu ya. Jadi penggunaan ini tuh meminimalisir adanya rework. Sebenarnya salah satu opsinya seperti itu. Jadi saat gambar sudah selesai dibuat sama drafter, di-approve sama supervisor, selanjutnya di-approve sama kasih engineering-nya, masuk ke manager project-nya, setelah itu masuk ke konsultan, nah prosesnya itu terdigitalisasi, trackingnya terlihat gitu, siapa yang buat, kapan dibuat, kapan harus di-approve gitu. Kalau teman-teman belajar namanya administrasi kontrak di situ bisa di-step biasanya. Kalau misalkan kontraktor telat mengirim gambar atau enggak konsultan lama meng-approve gambar, itu bisa jadi potensi untuk melakukan variety order atau klaim. Jadi sama-sama tidak dirugikan dalam proses approval data. Ini proses approval data tuh biasanya jadi case masalah kalau di project. Selanjutnya ada IoT ya. IoT ini adalah penggunaan Internet of Things dalam pengendalian project. Ini sebenarnya masuk ke BIM level 3. Jadi kalau di Wika sendiri sedang berproses ke sana gitu ya untuk penggunaan BIM level 3 gitu. Kalau boleh saya jelaskan, BIM level 3 itu hubungannya sama energy analysis 6D dan 7D-nya adalah hubungannya sama operation and maintenance. Jadi semua proses konstruksi selanjutnya masuk ke operation maintenance itu di cover sama BIM sebenarnya teman-teman. Oke, nah ini contoh kurang lebih ya. Jadi di dalam operation maintenance ada predictive analytics. Nah, jadi sebenarnya apa sih fungsinya? Jadi saat alat itu belum rusak, kita udah bisa prediksikan kapan alat ini akan rusak gitu.
apa sih manfaatnya, kita bisa persiapan nih kapan harus beli barangnya, kapan harus beli equipment-nya gitu ya, kurang lebih ya teman-teman. Jadi menginfokan teman-teman SCM sama orang pengadaan tuh kita bisa terinfo gitu. Terus kalau ini nggak diterapin, masalahnya apa ya? Masalahnya tiba-tiba ada alat rusak, alat itu penting dalam proses produksi, akhirnya produksi berhenti, bisa dihitung nih kayak misalnya PLN berhenti sehari, berapa miliar itu yang hilang kan, kurang lebih seperti itu. Itu salah satu efek manfaatnya BIM ya. Selanjutnya di sini adalah, ini tadi Future Proof Design and Construction. Ini contoh BIM level 3 juga. Ini ke Operation and Maintenance ya. Jadi misalnya sudah terintegrasi semua dengan BIM. Nah ini contohnya, jadi misalnya alat equipment itu pressure pump-nya berapa nih, dipasang oleh siapa, kapan harus diganti, belinya di mana gitu. Terus gambarnya, skematiknya seperti apa itu ada di dalam BIM semua. Nah ini contohnya. Jadi kalau semua sudah terintegrasi dengan BIM, mudah sekali nih. Apalagi tadi kulina dari ChatGPT ya, wah. Sekarang udah masuknya AI semua gitu ya. Apalagi kalau AI dimasukin ke robot, wah udah. Ini film Terminator kayaknya bakal cepat realisasi nanti. Oke, selanjutnya jadi di sini kami di Wika gitu ya, tidak cuma belajar tapi kami mensertifikasikan diri kami gitu. Kita tersertifikasi ISO 19650 CATMARK. Apa sih CATMARK gitu? Kalau BOM, jadi kalau CATMARK saat ini kalau nggak salah hanya ada kurang lebih 3 karya ya yang memiliki sertifikasi CATMARK. CATMARK itu adalah implementasi BIM sampai dengan ke project. Nah, kalau implementasi BIM sampai dengan ke project, maka subkonnya juga harus mengimplementasikan standarnya BIM ini, ISO 19650. Jadi si CATMARK ini adalah salah satu sertifikasi tertinggi untuk implementasi BIM. Jadi nanti teman-teman akan kita ceritain lah, kita kasih clue basic mengenai apa sih ISO 19650 ini. Selanjutnya, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kita juga menang penghargaan ya dari Bentley gitu. Jadi Bentley itu punya acara namanya Infrastructure gitu, mengundang karya-karya, mengundang perusahaan itu di seluruh dunia untuk menguji BIM-nya tuh yang diterapkan sudah seperti apa. Kemudian kita dapat salah satu pemenang di acara tersebut. Nah, terus hubungannya dengan pendidikan gitu ya. Kemarin juga alhamdulillah juga ini ada dengan baik dan kita dapat URI. Jadi BUMN pertama penyusun kurikulum BIM. Jadi kita bersama dengan salah satu akademisi ya dengan Universitas Negeri Jakarta, kita menyusun kurikulum. Jadi kita adalah salah satu penyusun kurikulum BIM. Kita petakan BIM itu prosesnya seperti apa. Maka jadilah e-learning sekarang ini sedang kita Jadi per D itu D buat bensinnya dan kita akan deliver ke biaya. teman-teman. Oke, ini kita masuk ke nanti teman-teman seperti apa caranya gitu ya. Login, masuk ke website e-learning kita, milih kelas, dan selanjutnya teman-teman akan ngikutin materi. Jadi teman-teman mungkin sudah mulai dihubungin sama asisten tutor yang ada di e-learning untuk gabung di WhatsApp. Nanti ikutin aja step by stepnya, teman-teman tinggal download softwarenya. Kita sudah sediakan Tor untuk download software ya, kurang lebih software apa saja yang akan dipakai gitu ya. Kalau teman-teman nanti akan pakainya Autodesk, kenapa sih kok Autodesk yang dipilih gitu ya? Kan sebenarnya kalau kita lihat provider software di Indonesia ini cukup banyak ya, ada Autodesk, ada Allplan, ada Bentley gitu ya, ada Trimble gitu. Kenapa kok kita pilihnya Autodesk? Kebetulan owner kita sekarang ini banyak memakai Autodesk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti belajarnya yang lain, ujung-ujungnya nanti suruh deliverable-nya, Mas saya minta Autodesk saja gitu. Jadi kita fokuskan aja ke teman-teman belajar Autodesk. Construction, Design, Engineering gitu. Oke, nanti ada BIM Awareness, Basic BIM level 1 gitu. Harapannya apa? Jadi setelah kita uji coba materi ini beribu-ribu ya, ada kurang lebih 13.000 peserta sebenarnya yang udah pernah kita didik di BIM Learning ini.
Jadi harapannya nanti teman-teman mampu nih menerapkan BIM workflow level 1 di building project. Mampu menentukan tingkat detail dari desain, menentukan jenis software dan hardware yang dibutuhkan di project gitu ya. Terus mampu menerapkan fungsi tool pada software 3D, membuat 3D model structural arsitektur sampai dengan LUD 300, mampu mengeluarkan output KTO, jadi outputnya BIM. Sebenarnya BIM itu kenapa jadi bagus? Karena bisa mengeluarkan BOP itu tadi, build up quantity atau KTO, quantity take off, yang tujuannya nanti akan dibuat RAB di fase tender lah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini ke outputnya, jadi teman-teman nanti akan belajar kurang lebih 2 hari untuk BIM level 1 ini. Jadi BIM level 1 itu 3D model sampai mengeluarkan BOP ya, kurang lebih 2 hari. Kok sebentar ya? Nah, teman-teman yang di luar bisa, harusnya teman-teman Udayana juga bisa. Saya yakin bisa teman-teman Udayana. Kurang lebih 2 hari, nanti setelah 2 hari kalau teman-teman intens dan benar-benar fokus mengerjakan, saya yakin teman-teman bisa membuat 3D model sampai LOD 300 dan mengeluarkan BOP-nya. Itu kalau di luar sana udah keren itu teman-teman. Selanjutnya ini ada BIM level 2 ya. Seperti tadi yang saya ceritakan, BIM level 2, 4D dan 5D. Oke, saya next saja biar ya. Jadi di BIM level 2 nanti teman-teman akan dikasih template schedule gitu ya. Template schedule yang teman-teman nanti akan combine dengan 3D modelnya. Nanti kita ajarkan caranya, gimana sih cara nempelin schedule ke 3D model gitu ya. Kurang lebih waktunya 2 hari juga. Nanti di sana akan belajar 4D dan 5D. Outputnya adalah simulasi gitu. Jadi semakin teman-teman sering mencoba, semakin sering teman-teman melakukan studi case untuk permodelan ini, semakin teman-teman akan paham dan tahu bagaimana meningkatkan produktivitas di project. Nah, ini ilmunya MP sebenarnya, manajer project ini ilmunya. Bikin CMP ya, critical path method, CPM, critical path method gitu ya. Critical path method itu biasanya bapak-bapak MP yang udah punya pengalaman itu bayangin aja nih, oh ini butuh waktu sekian lama, oh ini butuh waktu sekian lama gitu ya. Dimasukkan ke schedule, habis itu dimunculkanlah CPM itu tadi. Nah, dengan adanya tool tambahan ini, BIM level 2, 4D dan 5D, teman-teman nanti bisa akan mudah membayangkannya gitu. Oh gini segini ya, durasinya sekian hari ya, oh sebenarnya bisa lebih cepat nih. Kalau misalkan arah prosesnya dia balik nih misalkan, atau enggak waktu kita mau mancang mob-nya harusnya dari sini ya. Itu sebenarnya tujuannya untuk simulasi koordinat. Nah, dan nggak cuma itu aja, sebenarnya di koordinat teman-teman nanti akan belajar namanya kurva S ya, untuk menentukan kapan proyek itu sesuai rencana atau tidak. Ini common data environment, ada videonya. Jangan ada di YouTube tidak benar. Jadi BIM level 2 tuh kurang powerful tanpa adanya CDA. Jadi CDA ini common data environment, jadi semua data yang ada di project. Konvensional dalam project biasanya semua dalam dokumen itu terpecah-pecah ya, ada dipegang sama orang engineering gitu, ada dipegang sama planner, ada dipegang sama orang lapangan gitu ya. Ya harapannya dengan CDA itu ini sebenarnya semua data itu dalam satu tempat. Semua proses itu akan lebih cepat kalau datanya satu tempat dan tervalidasi. Ya, misalnya seperti itu. Komunikasi antar tim project gitu ya. Terus habis itu proses approval yang tadi saya cerita, itu ada di dalam CDA. Next, ini contoh software saja yang sebenarnya yang dipakai di Wika saat ini. Jadi kita sebenarnya open BIM. Jadi semua software yang kita sudah pernah coba, kita pakai gitu ya. Ada beberapa owner yang menginginkan software tertentu gitu, tapi kebanyakan di proyek-proyek pemerintahan saat ini kebanyakan software yang dipakai adalah Autodesk. Ini hardware kita ada mulai dari drone yang kecil ini, Mavic, ada Phantom, ada Inspire, kita punya Vito juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Vito itu teman-teman, 600 hektar itu selesai dalam 1 hari surveinya. Kita kemudian ada DJI Matrix, kita Matrix untuk bawa lidar ya, teknologi terbaru survei adalah lidar, dia menggunakan laser untuk surveinya.
Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan, mungkin boleh Mbak Wilda, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, gitu, 2 atau 3 teman-teman yang bertanya, silakan. Jadi kalau misalkan habis ini teman-teman nanti akan dihubungi sama astornya ya, untuk mulai persiapan masuk ke dalam e-learning kita dan mulai teman-teman belajar. Saya harapkan teman-teman fokus, saya harapkan teman-teman menyediakan waktunya untuk belajar ya. Karena yang tadi disampaikan sama Bu Ayu sebelumnya, e-learning ini adalah yang dipakai sama Wika gitu. Seharusnya knowledge yang ada di Wika sekarang sama yang didapatkan sama teman-teman ini sama. Terus bedanya gimana kalau teman-teman pengen jadi lebih ahli lagi? Nah, teman-teman belajar, latihan banyak case gitu. Jadi e-learning ini adalah gerbang untuk teman-teman bisa paham gitu. Dan expertise-nya teman-teman itu tergantung dari teman-teman nanti akan mencari masalah, mencari case-case all untuk meningkatkan kompetensi teman-teman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan kepada MC Mbak Widya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sebentar, Bang. Nah. Ajaib. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar ya, Mas Haji ya? Sudah masuk. Oke, sudah masuk. Terima kasih Mas Raju atas semua parannya. Baik, untuk itu, ini aku panggilnya adik-adik kali ya. Adik-adik silakan yang mau bertanya sama Kakak Raju mengenai dunia konstruksi dalam learning. Untuk lebih jelasnya, mungkin ada yang ingin tahu lebih lanjut, silakan. Boleh raise hand atau ketik kolom chat room. Boleh 2-3 penanya. Jangan malu-malu nih, mumpung ada kesempatan, ya kan Mas Raju ya? Mas Raju, saya boleh mewakili tanya dulu. Mas Raju, kalau saya nggak punya softwarenya gimana Mas Raju? Padahal kan pengen saya pengertian gitu. Oh ya, betul. Ya Mas Raju. Sering ditanya teman-teman. Oke teman-teman, nanti sebelum teman-teman mulai, kita nanti akan kasih kantor buat teman-teman semua gitu. Kita ajarkan cara dapat softwarenya secara legal ya, secara benar gitu. Soalnya sekarang ini ternyata software ini udah dipantau terus nih sama provider gitu ya. Jadi kita ajarkan teman-teman tuh sebenarnya kalau dari setiap provider tuh punya lisensi untuk student gitu. Jadi teman-teman kita ajarkan biar dapat. Untuk Autodesk kurang lebih setahun. Jadi teman-teman bisa pakai itu belajar selama setahun software Autodesk. Terima kasih Mas Raju. Oke. Siap Bu Ayu. Itu tadi pertanyaan dari Bu Ayu. Nah, mungkin tadi ada yang mau nanya gitu, tapi mungkin malu-malu nih. Sekarang boleh deh. Silakan ayo, teman-teman. Tapi mungkin saya sambil sedikit tahu ya Mas Arya. Silakan Mas Arya. Ini yang sudah ada kayaknya ya, yang open mic. Ya, saya mewakili rekan-rekan di Udayana dulu. Jadi selamat pagi Bu Ayu, Ayu juga Sofi dan Mas Raju. Terima kasih kesempatannya, ini pelatihan yang menurut saya luar biasa kesempatannya, dan rekan-rekan mahasiswa di Udayana juga menyambut baik sekali kesempatan ini. 125 orang kuota itu langsung terpenuhi di hari terakhir pendaftaran. Jadi kami dorong memang mahasiswa berkota dan mereka disambut baik. Jadi terima kasih juga untuk mahasiswa. Mungkin yang ingin saya sampaikan, background mahasiswa kami tidak hanya dari semester 6 ya, rencananya hanya semester 6 saja, tapi akhirnya kami dorong juga mahasiswa semester 4 dan semester 2 juga untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi mungkin bisa diberikan tipsnya mungkin kepada mahasiswa yang belum memahami background tentang BIM ini, apalagi istilah-istilah tadi yang digunakan Mas Raju kan sangat di istilah yang lapangan sekali. Mungkin ada tipsnya Mas Raju untuk peserta yang mungkin knowledge-nya belum ada sama sekali tentang BIM. Oke, terima kasih Mas Arya.
Jadi e-learning kita nih kita buat step by step gitu mencari. Jadi stagingnya tuh kita benar-benar buat sesemut mungkin gitu ya. Jadi teman-teman ikutin aja dulu. Jadi apa yang ada di video itu ikutin aja dulu gitu. Sampai akhirnya jadi nanti kita akan lihat oh iya ya ternyata gini ya gitu. Jadi kita ikutin aja dulu di dalam videonya. Kalau usah bingung-bingung ikutin aja. Nanti teman-teman kalau mengikuti itu dengan benar akan benar-benar bisa mengerjakannya gitu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu wah susah nih kayaknya gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin prosesnya dengan baik itu akan mudah gitu. Nah, sambil nanti memenuhi tingkat kompetensi yang lain gitu ya. Nanti kan kita akan ajarkan ISO juga. Jadi ISO itu berperan penting nanti saat proses tender ya. Tender sekarang apalagi kita udah di stage nih, setiap tender itu stage menggunakan SRIM gitu. Base-nya apa? Base-nya adalah ISO gitu. Jadi saat nanti setelah pelatihan selesai, secara teknikalnya dapat, pembekalan secara ISO-nya sudah juga kita kasih. Kelas. Lebih seperti itu. Masa. Jadi kalau biasanya, jadi kita sering ya, kalau misalnya mahasiswa itu kan biasanya ready untuk belajar di masa RVT. Jadi saat orang masuk kerja itu belajar lagi gitu. Harapannya nanti di budaya itu nggak gitu lagi. Keluar kerja, keluar lulus kuliah gitu ya langsung siap kerja gitu. Seringnya kan belajar lagi nih, belajar ini, belajar itu gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah ikut ini kompetensinya naik, apalagi itu terstes tuh memiliki sertifikat ISO atau telah mengikuti pelatihan ISO itu keren itu. Baik. Walaupun hidup itu sebenarnya kan terus belajar ya, Mas Raji ya. Betul. Jadi dengan adanya kalian, saya rasa ini kesempatan yang luar biasa sekali pada rekan-rekan mahasiswa untuk mendalami tentang rapid, terutama di kampus kami yang kami dalami kan bimbel yang tekstual. Ini dengan adanya pelajaran autodesk itu akan menambah wawasan juga untuk rekan-rekan mahasiswa. Saya kira itu silakan kalau mahasiswa ada yang mau bertanya. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Mungkin sedikit ngasih masukan buat teman-teman mahasiswa. Tapi batasi lah kerja muda. Masa lagi balik nih. Setiap tahun ada mahasiswa yang magang. Jadi teman-teman saya pesan buat teman-teman semua gitu. Saat teman-teman magang, saat teman-teman dimanapun nanti untuk coba tingkatkan inisiatifnya gitu. Kadang kita malu nih, aduh malu takut salah nggak apa-apa. Disampaikan aja gitu. Jadi saat teman-teman nanti Maksud pelatihannya kalau ada tidak lanjutnya besing. Teman-teman ini peduli nih dengan tahu perkembangan sesuatu gitu. Apakah berhenti sampai pelatihan saja atau ada keberlanjutan? Orang lain juga nggak akan track gitu kan, jadi jalan gitu. Mungkin nggak paham. Mungkin itu sih masukan buat teman saya sering nih mas dan sering sama mahasiswa gitu kan, kadang-kadang ada yang malu takut nanya gitu, takut kelihatan bodoh apa bisa loh gitu kan, nggak usah takut kelihatan bodoh gitu. Jadi kita udahlah gitu. Mungkin itu Mas Arya, kayak Mas Arya saya itu mau nanya ke Mas Raju sih lalu saja nih, cuma kan masa nggak ngerti gitu kan. Jadi mewakili teman-teman, nggak usah malu kalau misalnya nanti ada singkatan yang nggak jelas, udah tanya aja kan, soalnya di situ gitu ya Mas Raju ya. Iya betul. Jangan khawatir Mas Arya, saya aja yang 5D itu apa Wenzi? masih ngomong kalau dikasih singkatan, ini singkatannya apa meneh gitu. Rabe ya schedule berarti. Padahal saya sudah 1,5 tahun ada aja gitu loh singkatan yang muncul yang saya nggak paham. Lagi adik-adik gitu ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nggak ngerti ya ditanya gitu. Tapi insya Allah alurnya smooth ya Mas Raju ya untuk pelatihan ini ya. Karena sudah menghasilkan berapa Mas Raju muridnya? Peserta. Nah, sudah 13.000 dan insya Allah kalau dengan latihan yang kontinu dengan memanfaatkan software yang tadi sudah di-share linknya ada di channelnya. Nah, insya Allah sih nanti teman-teman bisa jadi expert gitu ya. Apakah 4D dan 5D yang disebut di masalah RAB dan juga itu Mas Arya ya. Schedule ya. Teman-teman mahasiswa semangat ya. Again. Baik, buat ke MC ya. Ya, terima kasih Bu Ayu tadi kasih tips and triknya juga ya. Juga Mas Raju juga nih, biar adik-adik belajar bagaimana sih kita harus agile memang ya. Kadang kan memang dunia pendidikan atau ini sudah semakin kita harus memang adaptif untuk melihatnya. Jadi
Disinilah kesempatan teman-teman semua. Coba ditingkatkan kompetensinya, belajar di e-learning-nya Wika. Silakan, ada lagi yang mau bertanya terakhir? Lihat Citra ini deh. Teman-teman kayaknya udah semangat pengen belajar nih Mbak Wilda. Nanti sambil jalan nantilah gitu. Oke, baik. Nanti Saya lagi deh nanya Mas Raju. boleh. Siapa Jadi saya yang nanya ya. Takutnya teman-teman mahasiswa pengen nanya tapi ada nanti aja gitu. Mas, saya Mewakili mahasiswa Bu Ayu ya. mewakili. Saya sudah ikut kursus 6 hari misalnya ya, terus saya latihan. Kelebihan rapid Terus dari ternyata schedule dalam yang lain prosesnya, gitu. saya mengalami kendala gitu ya. Ada hal-hal yang Ini pertanyaan mungkin saya mana nggak nih? bisa Settingan teruskan nih. gitu. Nah, dari kita sendiri bisa bantu apa ya Mas terkait ini? Apa ada nanti PIC yang mungkin jadi kayak hotline gitu untuk pelatihan ini atau sampai dengan eksekusinya atau sampai dengan prakteknya atau seperti apa gitu Mas? Oh, Itu Mas Raju, tolong dijelaskan Mas Raju. Ya Bu Ayu, jadi selama 6 hari ini nanti teman-teman akan didampingi oleh asisten tutor ya. Jadi pertanyaan apa aja nanti kita ada buka grup WhatsApp, kita sediakan grup WhatsApp untuk sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau ada yang bingung, ada yang nggak tahu, nanti dimasukkan ke situ aja, tanya-tanya aja. Oh ini kok tiba-tiba muncul ini caranya gimana nih Mbak? Gitu. Kebetulan Mbak Bu yang jadi asisten tutor kita. Oh gitu, prosesnya nanti lewat WhatsApp bisa ditanyakan atau ngirim screenshot gitu ya, bisa ditanyakan di sana. Nah terus teman-teman di sini juga nggak kita minta belajar habis itu selesai gitu ya. Jadi di sini teman-teman bedanya e-learning, kalau e-learning lain kan teman-teman belajar tugas gitu. Karena kita yakin bahwa kalau misalnya sesuatu nggak dipaksa itu ya nggak akan dijalankan gitu ya. Jadi sertifikat itu nanti akan keluar buat teman-teman saat teman-teman sudah menyelesaikan tugas. Tugasnya apa? Teman-teman bikin modelnya, benar-benar bikin model gitu. Model itu nanti disubmit ke tim ke e-learning kita akan proses satu-satu teman-teman. Jadi nggak kita udah disubmit selesai, nggak kita proses satu-satu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil datanya orang lain gitu ya, terus habis itu disubmit sama kita, itu akan ketahuan. Kita udah sering ngelakuin itu. Jadi kita ingin memastikan bahwa teman-teman yang belajar itu teman-teman yang bagus nantinya. Gitu ya. Jadi Jangan fitur raise hand anjir. tugasnya teman-teman benar-benar mendapatkan kompetensi itu, harapannya itu tadi teman-teman saat masuk ke reaction. dunia teman-teman bisa cerita nih. Kita udah buat ini loh. Raise hand, sekarang Kita raise hand sekarang. Kalau misalnya karya-karya yang lain lagi proses sama ini, kalau Pak, keunggulan dari software rapid jadi saudara di mana nanti coba ini emang itu semua karya belum melaksanakan itu kan sedang tahun ini ya Bu Ayu ya, mudah-mudahan lancar semua Bu Ayu. Iya, 5D itu kalau di kita sekarang sudah ada sekitar 18 atau 19 project yang full 5D. Ya. Karena memang kalau kemarin-kemarin itu ada tapi nggak konsisten. Mas Arya. Nah sekarang tahun ini tuh dipaksa untuk pakai. Balik lagi, Mas Raju tadi bilang harus dipaksa ya. Memang dipaksa. Tapi nanti kan kita mau kebaikannya gitu ya di akhirnya kan. Kita tahu lebih baik ya. Saya mungkin tadi Mas Raju bahas saya tadi yang lalu sempat ditanyakan oleh calon peserta juga Pak Arya gimana untuk sertifikatnya, apa syaratnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut, dan tiap pelatihan apakah akan dapat sertifikat yang berbeda atau satu sertifikat. Mohon dibantu konfirmasi Mas Raju jelaskan. Nanti teman-teman kurang lebih dapat 4 sertifikat ya. Pertama sertifikat 3D model, kedua sertifikat 4D, ketiga ada CGI, keempat ada pemahaman awareness ISO. 4 sertifikat nih teman-teman. Tapi teman-teman ya harus itu tadi melaksanakan tugasnya, mengirim pekerjaannya. Nanti kita kasih 2 kali remedi ya Mas Arya. Jadi kalau misalnya submit pertama gagal, kita kasih kesempatan lagi untuk remedi. Buat apa? Biar teman-teman semangat nih. Kadang-kadang kalau nggak ada remedinya udah kirim aja. Ujung-ujungnya malah saya gitu. Jadi kita kasih kesempatan 2 kali remedi. Kalau misalnya nggak lolos ya maaf nggak dapat sertifikat. Nah sayang banget nih, makanya tolong teman-teman semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Baik, terima kasih informasinya Mas.
Siap, Mas Arya. Semangat teman-teman mahasiswa yang mengikuti pelatihan ya. Ini kebetulan yang dapat beasiswanya cuma Udayana aja Bu ya. Kampus yang lain nggak dapat. Nah itu. Ini privilege-nya Mas Raju buat saya, Mas Arya. Bayu, privilege Bayu ini. Beruntung sekali nih. Yang ditawarin beasiswa BIM cuma saya tuh, Mas Raju. Ya, Jadi semangat ini harus dimanfaatkan. Kita lihat di kolom chat ada beberapa yang bertanya. Apa kita masih punya waktu? Boleh. 1-2 pertanyaan boleh. Langsung di. Oke, masih ada yang mau bertanya? Ya, di kolom chatnya. Di kolom chat ada? Ya. Oke, ini ada dari Ngurah Segana Putra. Selamat pagi, mohon maaf saya ingin bertanya terkait tugas. Apakah tugas tersebut dibuat dalam satu file video dari desain Revit sampai di review atau per pelatihan? Terima kasih. Oke. Nanti setiap pelatihan ada video yang harus disubmit. Jadi misalnya 3D modeling, ya 3D modeling nanti disubmit. 4D dan 5D nanti teman-teman bikin 4D dan 5D nanti submit. Nah nanti per videonya ada nanti dari mulai nanti teman-teman ngasih testimoni setelah belajar learning, terus tampak modelnya seperti apa, tampak samping, tampak depan gitu ya. Terus waktu disimulasikan nanti seperti apa, itu ada tornya. Teman-teman nanti setiap pelatihan ada wajib disubmit video untuk belajarnya itu ya, yang sudah dikerjakan ya. Oke, jadi wajib ya. Wajib. Siapa nih? Dede Murah, gila Dede. Nah, setelah dosennya nanti. Mungkin ada ini. Lanjut ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Gede Adi Muna Apriana. Selamat pagi, izin bertanya, apakah proses belajar ini hanya melalui e-learning atau ada kelas secara real time yang diajarkan melalui video conference? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi waktu awal kita mengembangkan e-learning gitu, kenapa kok konsepnya adalah e-learning gitu ya? Tujuannya e-learning adalah teman-teman tuh bisa mengerjakan kapan saja, di mana saja, gitu kan ya. Kapan, di mana, dan ya waktunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Kalau misalnya kita bentuknya real time, itu efeknya ya nanti teman-teman waktunya terbatas, misalnya 3 jam dari jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Teman-teman nanti lupa nggak bisa ngulang gitu. Tapi dengan e-learning tentunya teman-teman misalnya bisa kontrol dan manajemen waktunya sendiri gitu. Jadi waktu misalnya teman-teman sibuk kuliah ternyata gitu kan, masih ada waktu dari jam 7 sampai jam 11 malam ya teman-teman bisa eksekusi itu gitu. Jadi tujuannya biar tidak membatasi waktunya teman-teman dalam belajar gitu. Makanya kita buat e-learning. Oke, baik. Jadi everywhere bisa ya kita belajar ya. Ada everywhere ya. Di kafe, di Starbucks gitu ya. Di dekat pantai itu kan enak juga tuh kayaknya. Atau lagi nyoba skincare bisa juga nih. Bisa juga loh. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Mas. Ada lagi nih pertanyaan dari Santa Fauzian. Selamat pagi, izin bertanya, apakah setelah pelatihan selesai materi masih dapat diakses? Oh iya, terkait dengan materi ya. Sebenarnya biasanya kita nanti akan ada perbaruan sistem ya. Nanti kita akan infokan di grup untuk pelatihannya apakah masih bisa diakses atau enggak. Jadi kita sekarang sedang ada proses perpindahan database. Ya. Nanti kita langsung teman-teman yang sudah pernah mengikuti videonya untuk belajar ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir ya. Yang update teman-teman semua. Kalau Ini update dari Gusti Agung Bagus izin bertanya dari berbagai jenis software BIM, apa keunggulan atau keunikan dari Revit sendiri jika dibandingkan dengan software BIM lainnya seperti Tekla dan lain-lain? Oke, terima kasih. Mantap ini pertanyaannya. Jadi dulu pernah kita diundang ya ke PU waktu itu nggak salah waktu awal-awal BIM itu masih lagi awal-awalnya gitu. Terus ada yang tanya gitu, Mas, software BIM yang paling bagus itu apa? Sebenarnya software BIM yang paling bagus itu ya tergantung kebutuhan, balik lagi kebutuhan kita ya. Ada yang harganya mahal, kayak ratusan juta gitu. Tergantung kebutuhan kita. Jadi misalnya satu proyeknya cukup ya kita pakai Autodesk bisa.
kalau misalnya kita mau bikin Burj Khalifa itu yang ada di Dubai sana itu pakainya Bentley itu. Kemarin orang Bentley yang cerita itu pakainya Bentley, harganya lumayan mahal teman-teman. Itu terus apa keunggulannya kalau misalnya produknya Autodesk ini agak-agak sedikit merakyat lah. Jadi perusahaan-perusahaan yang cukup itu bisa beli hasilnya. Price is the reason. Murah, gratis. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang diserati dengan lisensi lagi lisensi crack gitu, yang teman-teman pakai crack gitu. Kalau teman-teman pakai crack nih nanti saat sudah kerja gitu ya, itu perusahaan teman-teman bisa diserati nanti. Soalnya mereka sudah ngembangin legal. Oh, iya nih harus beli lisensi. Kebutuhan kita gitu. Revit itu kalau misalnya kita lihat ya, Autodesk tuh punya solusi namanya Autodesk Construction. Itu kita dapat 25 software harganya kurang lebih 40 jutaan. Nah, untuk softwarenya Bentley itu satu lisensi bisa 120 juta teman-teman. Harganya itu yang bikin kadang-kadang, lumayan juga nih harganya. Oh, price is the reason. Satu tahun masalahnya sekali langsung dipakai seumur hidup kan gitu ya. Jadi kalau apa sih Revit itu sebenarnya bisa mengcover ya untuk kebutuhan proyek-proyek gedung gitu. Mungkin dia agak lebih kedalamannya agak sedikit berat. Komputernya ya tambahin lah, RAM-nya dikuatin, itu sudah aman lah. Jadi Revit bisa untuk modeling, arsitek bersama bikin tulangan juga bisa masuk juga. Nah gitu teman-teman, cukup lah ini Revit menurut saya. Oke, baik Mas. Oke, terima kasih. Semoga terbantu ya dari pertanyaannya. Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara program pengembangan kompetensi digital construction pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan dan insight kepada seluruh mahasiswa Udayana dalam dunia konstruksi, serta semangat untuk seluruh mahasiswa dalam mengikuti pelatihan untuk bekal mahasiswa di masa depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari Profesor Insinyur Linawati, Master of Engineering kemudian Ibu Ayu Yaswari, Bapak Arya, Insinyur Ida Ayu, Mas Ranjung Mas Supriyadi, serta seluruh mahasiswa Udayana yang keren dan luar biasa. Saya Wilda mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dayu, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Raji. Mas Arya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu, Bu Dayu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya juga akan ikut di pelatihan. Ya, Mantap. rugi lah kalau enggak Mas Arya. Saya mau tinggalnya Ibu. Iya. Melaporkan ke Budayu. Baik, kalau gitu kami Ya bro. Terima kasih ya Bapak.